Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelin Meane Harnice Pao dengan NIM 1202184114 dari kelas SI 4202. Di sini saya mau menjelaskan tentang modul 9, yaitu Modeling Object State menggunakan State Machine Diagram. Tujuannya, setelah menyelesaikan modul ini, Anda harus dapat yang pertama, status objek model, yang kedua, menjelaskan elemen-elemen penting dari diagram UML State Machine. Berikut ini merupakan gambar dari proses mapnya, bisa dilihat di slide. Memperkenalkan status objek. Keadaan adalah ia, mode atau kondisi sedang. Ada dua cara untuk memikirkan keadaan objek. Yang pertama, keadaan objek adalah kumpulan nilai atribut khusus untuk objek. Yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Modul ini mempertimbangkan definisi kedua. Mengidentifikasi elemen-elemen state machine diagram. Bisa dilihat gambar di slide. Lingkaran hitam yang di sebelah kiri ini merupakan initial stage, lalu ada stage node, transition trigger, dan final stage. Lalu ada stage transitions. Transisi state mewakili perubahan status saat runtime. Berikut ini merupakan gambarnya. Struktur internal stage node. Stage node mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Pertama, acara entry menentukan tindakan saat masuk ke stage. Kedua, acara keluar menentukan tindakan saat keluar dari stage. Ketiga, acara do menentukan tindakan yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir, Anda juga dapat menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Diagram mesin HVAC lengkap. Berikut ini merupakan contoh diagramnya, bisa dilihat di slide. Membuat diagram mesin status untuk objek kompleks. Gambar keadaan awal dan akhir untuk objek. Kedua, gambar keadaan stabil objek. Ketiga, tentukan urutan parsial kondisi stabil selama masa pakai objek. Keempat, tentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek, tentukan tindakan transisi jika ada, dan yang terakhir, tentukan tindakan dalam keadaan jika ada. Langkah pertama, mulai dengan status awal dan akhir. Gambarnya bisa dilihat di slide, merupakan langkah pertama. Langkah kedua, menentukan status objek stabil seperti gambar yang ada di slide. Lalu langkah ketiga, tentukan pemesanan sebagian stage, bisa dilihat di slide gambarnya. Langkah keempat, tentukan acara transisi dan tindakan, bisa dilihat di slide gambarnya langkah keempat. Langkah kelima, tentukan tindakan dalam suatu stage, bisa dilihat gambarnya di slide. After trigger event. Event yang seharusnya terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan after trigger event. Untuk memancarkan transisi setelah 10 menit, tentukan acara pada transisi sebagai setelah atau 10 menit. Acara ini sering digunakan untuk timeout. Self-transition. Self-transition adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Berikut ini merupakan gambar dari self-transition, bisa dilihat dari slide-nya. Persimpangan. Dalam UML, persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi negara, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Gambarnya bisa dilihat dari slide-nya. Contoh persimpangan. Di sebelah kiri ini merupakan contoh tumpukan tanpa menggunakan persimpangan, sedangkan yang di sebelah kanan merupakan contoh tumpukan yang setara menggunakan persimpangan. Bisa dilihat gambarnya di slide. Pilihan. Dalam UML, pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi state,
urutan peristiwa, penjaga evaluasi, dan tindakan. Bisa dilihat gambarnya di slide. Contoh pilihan. Di sebelah kiri ini merupakan contoh tumpukan menggunakan persimpangan, dan di sebelah kanan merupakan contoh tumpukan setara menggunakan pilihan. Gambarnya bisa dilihat di slide. Ringkasan. Yang pertama, suatu objek mungkin memiliki status yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut. Yang kedua, diagram mesin negara menyediakan mekanisme untuk memodelkan status dan transisi dari suatu objek. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan ini merupakan pertanyaannya.